Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pertemuan kali ini materi pembelajaran kita adalah peran dan fungsi aktivitas fisik terhadap pola makan, berat badan, pencegahan penyakit, dan konsep diri. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga apa yang kita lakukan dapat bermanfaat untuk kita semua. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik diharapkan mengetahui berbagai macam jenis makanan yang berguna dalam mengontrol berat badan dan penyakit berbahaya, mengetahui berbagai aktivitas fisik dalam olahraga, mengetahui konsep diri dan dapat mengaplikasikannya, mengembangkan sikap perilaku kerjasama, tanggung jawab, menghargai perbedaan, dan disiplin. Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot, rangka yang memerlukan pengeluaran energi. Aktivitas fisik secara teratur memiliki manfaat terhadap kesehatan, yaitu memperbaiki dan meningkatkan mood, mencegah penyakit kronis, mengontrol berat badan, meningkatkan tingkat energi, memperbaiki kualitas tidur. Untuk mendapatkan tubuh yang sehat, maka banyak cara yang bisa dilakukan oleh seseorang dalam meningkatkan kualitas tubuh yang sehat. Beberapa aktivitas fisik yang bisa dilakukan adalah 1. Latihan ketahanan atau endurance. Latihan ketahanan dapat membantu jantung, paru-paru, otot-otot, dan sistem sirkulasi darah tetap sehat dan lebih bertenaga. Dapat dilatih 30 menit 4-7 hari dalam seminggu. Seperti bersepeda, senam, berenang, tenis, dan lain-lain. Yang kedua adalah kelenturan atau flexibility. Kelenturan dapat membuat pergerakan tubuh lebih mudah, mempertahankan otot-otot tubuh lebih lemas, sendi berfungsi dengan baik. Latihan kelentukan dapat dilakukan selama 30 menit 4-7 hari dalam satu minggu. Hal yang bisa dilakukan seperti peregangan, senam tai chi atau yoga, mencuci mobil, mengepel lantai, dan pekerjaan rumah lainnya. Yang ketiga itu adalah kekuatan atau strength. Dapat membantu kerja otot-otot tubuh dalam menahan sesuatu. Beban yang diterima tulang tetap kuat. Mempertahankan bentuk tubuh, meningkatkan pencegahan terhadap penyakit, dapat dilatih selama 30 menit 2-4 hari selama satu minggu, seperti push up,
naik turun tangga, angkat beban, kemudian fitness. Pembelajaran makanan yang bergizi. Makanan bergizi dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama, sumber zat tenaga. Yang kedua, zat pembangun. Dan yang ketiga adalah zat pengatur. Sumber tenaga itu dapat diperoleh seperti dari nasi, gandum, kentang, tepung, dan umbi-umbian. Zat pembangun dapat diperoleh dari ikan, daging, ayam, telur, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Zat pengatur dapat diperoleh dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Sumber makanan yang berfungsi sebagai sumber energi yaitu karbohidrat dan lemak. Satuan energi disebut juga dengan kalori. Protein berperan dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup. Peran utama dari protein. Yang pertama, bahan pembangun sel, penghasil energi di mana 1 gram protein sama dengan 5,3 kalori. Membantu proses metabolisme tubuh, penghasil enzim dan hormon, menjaga asam basa dalam tubuh, kemudian membuat protein darah. Vitamin memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh dan dapat memberikan manfaat kesehatan. Vitamin berdasarkan kelarutannya dalam air dapat dibagi menjadi vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B dan vitamin C. Kemudian vitamin yang tidak dapat larut dalam air yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K atau bisa disingkat dengan ADEK. Air merupakan zat kimia yang mempunyai kemampuan melarutkan banyak zat kimia lainnya seperti garam, gula, asam, dan lainnya seperti molekul organik, dan dapat mencegah kerusakan DNA dan membuat perbaikannya lebih efisien. Pembelajaran tentang konsep diri. Konsep diri adalah cara pandang secara menyeluruh tentang dirinya yang meliputi kemampuan yang dimiliki, perasaan yang dialami, kondisi fisik dirinya maupun lingkungan terdekatnya. Kinerja tubuh. Olahraga yang baik adalah olahraga secara intensitas, dilakukan secara teratur dan kesinambungan, dengan beban tidak dipaksakan yang dimiliki oleh tiap individu. Dengan olahraga yang baik sangat bermanfaat bagi jantung dan pembuluh darah. Pembelajaran tentang pencegahan penyakit. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah, menunda, menemukan, dan mengenali secara dini berbagai penyakit atau gangguan kesehatan serta mengatasi penyakit-penyakit yang muncul untuk mencegah komplikasi. Upaya tersebut dinamakan sebagai pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Contoh pencegahan primer penyakit jantung dan pembuluh darah yang bisa dilakukan itu adalah pertama, stop merokok, kemudian turunkan kolesterol, obati tekanan darah tinggi, kemudian bisa aerobik, pelihara berat badan yang ideal, konsumsi aspirin sebagai pencegahan, kurangi dan kelola
stres. Sekian pembahasan kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita tarik kesimpulan bahwa aktivitas fisik akan memberikan dampak yang sangat besar terhadap tubuh manusia dalam kaitannya timbulnya penyakit akibat kekurangan aktivitas fisik seperti jantung, diabetes, obesitas, dan lain-lain. Dan pentingnya mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang serta memahami kemampuan diri untuk melakukan aktivitas fisik yang tidak memaksakan kemampuan diri, sehingga mencegah timbulnya penyakit yang tidak diinginkan. Hal yang terpenting adalah melakukan pencegahan dan menjaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.